Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita berterima kasih buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan. Hari demi hari kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Kalau sebelum kita tidur, Senin malam hari tanggal 28 Oktober, makin mendekati hari akhir di bulan Oktober, kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita selalu minta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus, tuntun hidupku supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak duri-duri. Oleh karena itu minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus pimpin hidupku supaya jangan sampai kita jatuh, tapi kebenaran kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian Roh Kudus pimpinlah. Nanti kita baca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, satu pasal penuh tentang persembahan berhala. Hidup ini harus menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Itu diberikan kita hikmat datang dari Tuhan kalau Roh Kudus tuntun hidup kita. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 12 dan 13, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya Tuhan, pimpin hidupku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku
bukakan mulutku, hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan buat segala berkat, rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan, buat segala-galanya yang kita terima dari Tuhan Yesus. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa di atas segala-galanya, yang punya otoritas penuh di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah langkah, tapi melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita kembali. Kita cinta Tuhan Yesus, terus baca firman Tuhan secara berurutan, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah baca 1 Korintus pasal 7, satu pasal penuh. Sekarang satu pasal penuh juga, tapi ayat yang pendek. 1 Korintus pasal 8, demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Amin. Kasih membangun. Rasul Paulus surat kiriman kepada jemaat Korintus, sudah saya katakan, karena di sini banyak orang kaya, banyak orang hebat. Dia tidak puas dengan apa yang dia imani kepada Tuhan. Banyak mereka mencari kepercayaan lain, saudara. Ya, dengan kata lain, masih percaya kepada berhala-berhala dengan nenek moyang yang sebelumnya, saudara. Memang kan dulu bangsa Israel seperti itu kan. Ingat Bapak Ibu, pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ya, bangsa Israel tidak tahan dia di kaki Gunung Sinai. Dia minta kepada Harun supaya membuat patung lembu emas. Nah itu sejarah itu. Dia membuat berhala-berhala, makanya Tuhan begitu marah. Sama dengan jemaat Korintus, banyak mempersembahkan berhala, makanan-makanan dipersembahkan kepada berhala. Sampai sekarang, saya pernah tempoh hari ketemu dengan seseorang ya, yang jelas yang belum percaya kepada Tuhan. Datang di tempat pemakaman, dia bawa buah-buahan itu. Dan saya tanya, untuk apa buah-buahan? Ya kata biar dimakan sama orang tua. Padahal orang tua udah mati. Pernah habis. Ya, saya tanya begitu. Saya tanya, saya mohon maaf, saya mau tanya itu, saya biar terus terang mau ngerti saya apa maksudnya dia. Ya itu mendoakan supaya dia bilang dari papa mama, padahal dia harus sudah tidak ada, papa yang sudah meninggal itu ditaruh di kuburannya. Nah ini saudara, ya tipe orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita anak Tuhan, gak boleh cara demikian. Karena hanya yang kita sembah hanya Tuhan Yesus. Satu-satuan, tidak boleh ya dipernomorduakan ada berhala, tidak boleh saudara. Ya, karena bicara di dalam Ulangan pasal 4 saudara, Allah itu cemburuan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada saudara-saudara yang belum percaya Yesus ya, berdoa supaya percaya Yesus. Tapi Bapak Ibu jangan ikut-ikutan makan makanan atau persembahan berhala-berhala, jangan loh Bapak Ibu ya. Ya, karena Allah itu marah, Allah itu cemburuan. Ulangan 4 ayat 24 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Karena tidak ada patung, tidak boleh disembah yang lain, tidak boleh ada. Hanya satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Ya, seperti di dalam Keluaran pasal 20, ya, waktu Tuhan memberikan ke-10 firman kepada bangsa Israel, di situ di ayat keempat, di Keluaran 20 ayat keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Pokoknya tidak boleh, ya, termasuk di dalamnya persembahan berhala-berhala. Coba kita baca ayat kedua. Jika ada seorang menyangka yang punya suatu pengetahuan
ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus diapainya. Tapi orang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Orang cinta Tuhan dikenal oleh Allah. Oleh itu mari kita cinta Tuhan. Dan kata firman Tuhan, kalau cinta Tuhan, kita taat kepada firman. Dan orang cinta Tuhan taat kepada firman. Jelas melalui firman Tuhan. Pada malam hari ini, itu dikenal sama Tuhan. Ya. Tapi untuk menyembah kepada berhala, tidak boleh. Ya, tidak boleh itu. Tentang hal makan daging, persembahan berhala. Nah ini persembahan berhala ya. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada yang lain selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena semua dibuat oleh manusia. Patung-patung dibuat oleh manusia. Seperti tadi yang saya sampaikan. Bangsa Israel tidak tahan melihat, tidak sabar melihat Musa masih di atas gunung Sinai. Dia minta kepada Harun supaya dibuat berhala. Yang buat siapa? Manusia. Terus dia minta dikumpulkan anting-anting emas, semua dibikin lembu emas. Yang bikin siapa? Manusia, bukan Tuhan, saudara. Ya, jadi Tuhan tuh marah, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati berdoa supaya ada saudara kita yang belum percaya Yesus, supaya mereka terima Tuhan Yesus. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan mempersembahkan makanan dipersembahkan kepada berhala. Ya, ada yang kelima, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Nah, ini Allah di sini A kecil ya. A kecil, L kecil, L kecil, dewa ya. Ya, jadi Tuhan bagi orang-orang belum percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang esa, jadi dewa patung di sini ya, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, dibikin patung ya. Saya pernah mampir ke Jepang waktu saya sekolah kitab ke Amerika, transit di Jepang. Dan itu saya mampir di situ dan ketemu dengan orang Jepang. Mereka rata-rata semua tidak percaya kepada Tuhan, menyembah kepada dewa matahari Shinto, menyembah kepada patung-patungnya. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan ya. Ayat yang keenam, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Hanya satu saja, Yesus Kristus, tidak ada yang lain, saudara. Ya, juru selamat kita hanya Dia satu-satunya. Ya, seperti di dalam Yesaya 43 ayat 11 saya mau baca nih. Yesaya 43 ayat 11. Ya, itu hanya satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, saudara. Hanya Dia. Maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya mau baca Yesaya 43 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan ya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini tidak ada juru selamat lain. Jadi kalau Bapak Ibu ada saudara yang belum percaya Yesus, sampaikan ini firman Allah. Juru selamat kita tunggal, ada satu-satunya Tuhan Yesus. Seperti dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, saya mau baca lagi. Kisah Rasul, supaya Bapak Ibu catat ya ayat-ayat yang saya sampaikan ini sebagai bahan untuk menyampaikan kepada saudara kita yang belum beriman kepada Yesus, mungkin kepada saudara yang lain ya. Kita percaya hanya kepada satu Allah yang esa, yaitu namanya Tuhan Yesus. Itu sesuai dengan Alkitab. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba nih, satu-satunya juru selamat hanya Tuhan Yesus ya, tidak yang lain. Maka firman Tuhan ini dikatakan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Karena Yesus Kristus kita hidup. Ayat ke-7. Tapi bukan semua orang yang punya pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala. Nah ini ada terikat pada berhala-berhala. Ya. Makanan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Jadi mereka belum percaya kepada Tuhan. Kasihan, kita perlu berdoa. Ya, menjadi beban buat kita supaya mereka juga diselamatkan. Kalau kita diselamatkan juga berdoa mereka saudara-saudara siapapun, supaya mereka juga sama dengan kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oleh karena itu mari kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Hidup kita harus jadi berkat buat mereka. Ayat 8. Makanan tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi jelas ya, maka itu berhala itu ya. Ya, jangan sampai itu berdampak. Ayat ini ayat 9. Tapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka lemah. Jangan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita harus menjadi berkat, saudara ya. Karena apabila orang melihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang lemah hati nuraninya itu
dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala. Dengan jalan demikian, orang lemah itu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuan itu. Ya, hati-hati, jangan sampai mereka binasa karena pengetahuan yang salah. Oleh mari kita harus jadi berkat, jangan sampai gara-gara kita ya mereka ini menjadi batu sandungan, kita tidak menjadi berkat. Jangan sampai jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada akhirnya berdosa, tapi Kristus pasti berdosa. Soalnya tidak menjadi berkat ya. Jadi tegas kita kalau memang itu berala dengan penuh cinta kasih kita sarankan jangan ya, karena Tuhan kita esa hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Maka saudara Bapak Ibu harus memberikan Injil, memberitakan Injil keselamatan, beritakan tentang Yesus Kristus kepada banyak saudara-saudara kita supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ayat 13 yang terakhir, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya ku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Yang penting di sini mari jangan menjadi batu sandungan, tapi biar Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat. Untuk itu pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus dimanapun kita berada, hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Roh Al-Kudus pimpinlah, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Kita kuat oleh karena Roh Kudus pimpin kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, orang mencintai Tuhan itu dikenal sama Tuhan. Kalau kita cinta Yesus, mari kita menyenangkan hati Bapa di surga. Hidup kita jangan menjadi batu sandungan, menjadi berkat. Karena masih banyak jiwa-jiwa perlu kita menangkan, supaya mereka tidak menyembah kepada berhala, tidak menyembah kepada patung, tapi percaya kepada Yesus. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.